Hal itu saya tanyakan karena sahabat-sahabat pasti ingat bahwa proses pemberian gelar saya sebagai tersangka itu bersamaan dengan proses dinamika politik internal di Partai Demokrat yang sangat tinggi, sangat intensif. Saya tidak ingin mengatakan bahwa sprindik ini sprindik politik, saya tidak ingin mengatakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada proses-proses politik internal di Partai Demokrat yang berlangsung sangat intensif, yang juga terkait dengan berita-berita, tuduhan-tuduhan kepada saya yang dituduh oleh pemberitaan itu terlibat dalam tindak pidana gratifikasi proyek Hambalang. Pasti sahabat-sahabat ingat ada pidato politik dan hukum dari Pak SBY yang sangat monumental dari Jeddah, dari tanah yang mulia, istilah Pak SBY, dari tanah yang mulia ini beliau meminta kepada KPK untuk segera mengambil kesimpulan yang konklusif. Kalau salah ya salah, kalau tidak salah saya ingin tahu kenapa tidak salah, kira-kira begitulah. Yang saya tahu belum pernah Pak SBY bikin statement hal yang sama kepada kasus-kasus yang lain. Tentu itu bermakna spesial buat saya karena waktu itu beliau adalah Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, saya sebagai Ketua Umum. Nah, beliau sedang resah katanya karena elektabilitas Partai Demokrat turun, sudah sampai pada angka yang SOS. Karena itu maka harus ada segera kesimpulan yang konklusif dari KPK. Seingat saya itu tanggal 4 Februari. Beberapa hari kemudian beliau kembali ke Jakarta dan ada peristiwa penting lainnya yang bernama, saya menyebutnya sebagai pengambil alihan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat kepada Majelis Tinggi. Di dalam salah satu poinnya adalah memerintahkan pada Ketua Umum saya untuk konsentrasi menghadapi masalah hukum. Yang saya tahu waktu itu status saya di KPK adalah sebagai terperiksa proses penyelidikan, belum saksi apalagi sebagai tersangka. Kemudian ada peristiwa yang juga penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia bernama pembocoran draft sprindik atau bakal sprindik karena baru ditandatangani beberapa pimpinan KPK. Peristiwa itu juga bersejarah karena belum pernah ada sejarah sprindik yang bocor atau dibocorkan. Saya tidak tahu itu bocor atau dibocorkan, tapi sama saja. Yang penting kan diketahui oleh banyak orang lah, kira-kira begitu. Kemudian ada komite etik yang bekerja, kemudian ada sanksi pada beberapa pimpinan KPK dan seterusnya. Nah, di dalam proses penyidikan kasus saya yang
awalnya saya tahu adalah disebut gratifikasi mobil Harrier, kemudian berkembang luas termasuk menyangkut masalah Kongres Partai Demokrat. Kongres Partai Demokrat itu tim relawan saya banyak dipanggil, dimintai keterangan, kemudian tempat penginapan dan seterusnya. Yang lain-lain ada juga. Saya lihat Pak Marzuki juga dijadikan saksi meskipun hanya 2 jam gitu. Saya tidak tahu kalau 2 jam itu apa yang ditanyakan. Saya belum tahu Pak Andi pernah diperiksa atau belum. Tapi yang jelas adalah bahwa banyak sekali relawan dan orang-orang yang dianggap pendukung saya itu dimintai keterangan. Saya kira itu hal yang baik karena ingin mendapatkan informasi yang utuh tentang apa itu Kongres Partai Demokrat. Sayangnya hanya sebagian saja gitu. Kalau ibarat ini bulatan yang utuh, baru 1/3 saja yang dilihat, 2/3 yang lain belum dilihat dengan sungguh-sungguh gitu. Karena kalau ingin dilihat sungguh-sungguh, ya relawan-relawan kandidat yang lain dalam jumlah yang sama misalnya perlu juga dimintai keterangan. Jangan-jangan ada informasi yang penting, tempat menginap kandidat-kandidat lain atau relawannya atau pendukungnya juga sama. Poin saya adalah saya setuju dan mendukung KPK untuk bekerja adil, profesional, dan transparan, karena transparan itu menjadi salah satu asas dari lembaga KPK. Kalau tidak keliru pasal 5 ya, pasal 5 itu salah satu asasnya adalah transparan gitu. Dengan begitu maka siapapun yang layak dipanggil jadi saksi, mbok ya dipanggil gitu. Jangan ada yang saksi yang berkali-kali dipanggil, ya bagus itu. Tapi ada calon saksi yang layak tapi dihindar-hindari dipanggil misalnya. Nah dengan cara begitu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mendukung KPK bekerja betul-betul adil, profesional, transparan, sehingga pada waktunya ketika proses pengadilan itu berjalan, proses peradilan berjalan, yang ditemukan itu betul-betul adalah kebenaran dan keadilan, apapun konsekuensi dari kebenaran dan keadilan itu. Konsekuensinya apapun dari kebenaran dan keadilan itu ya harus diterima oleh siapapun yang terkait dengan apa yang saya sebut sebagai kebenaran dan keadilan. Kok jadi panjang ini? Panjang ya? Karena ini hari Jumat dan ada yang lain. Begini saya ingin menyampaikan yang terakhir ya.